Halo semuanya, salam LSPR. Yang terhormat, para dosen penguji dan dosen pembimbing saya, serta semua rekan mahasiswa LSPR yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Igede Novara Krisna, mahasiswa Pasca Sarjana LSPR Jakarta, dengan konsentrasi AI for Sustainability Communication dengan nomor induk mahasiswa 2537501008. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan mempresentasikan mini tesis saya yang berjudul Mengukuhkan Eksistensi Radar Bali sebagai Media Online di Era Digital Melalui Penerapan Kecerdasan Buatan. Memasuki bab 1, penelitian ini dilatar belakangi oleh disrupsi teknologi di era digital yang mengubah secara drastis bagaimana audiens mengonsumsi berita. Eksistensi media lokal saat ini menghadapi tantangan besar dari media sosial dan agregator berita global. Radar Bali sebagai salah satu media terkemuka di Bali dituntut untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal. Di tengah kemunculan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, banyak media yang mulai mengadopsi teknologi ini untuk efisiensi. Namun pertanyaannya adalah bagaimana penerapan AI tersebut tidak hanya sekedar mengikuti tren, melainkan benar-benar mampu mengukuhkan eksistensi Radar Bali sebagai media online yang kredibel serta tetap menjaga keberlanjutan atau sustainability dari kualitas jurnalistik lokal itu sendiri. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan 1. Bagaimana penerapan teknologi AI dikonstruksi oleh redaksi Radar Bali sebagai strategi pertahanan atau defensif dan penyerangan atau ofensif untuk mengukuhkan eksistensi di tengah persaingan pasar lokal. Nomor 2, bagaimana persepsi jurnalis Radar Bali terhadap peran, peluang, dan tantangan AI dalam upaya mempertahankan eksistensi dan relevansi jurnalistik mereka. Dan yang nomor 3, bagaimana Radar Bali menavigasi tantangan etis dan strategis dalam penerapan AI untuk menjaga kredibilitasnya sebagai media online di bawah naungan Jawa Post Group. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan secara spesifik sebagai berikut. Nomor 1, untuk menganalisis penerapan teknologi AI di koran online Radar Bali sebagai bagian dari strategi utama dalam mengukuhkan eksistensi sebagai media online di tengah persaingan di era digital. Nomor 2, untuk mendeskripsikan persepsi jurnalis Radar Bali mengenai peran, peluang, dan tantangan AI dalam menjaga eksistensi profesional dan relevansi karya jurnalistik. Dan yang nomor 3 adalah untuk mengeksplorasi pendekatan Radar Bali dalam menghadapi tantangan etis dan strategis dalam penerapan AI sebagai upaya untuk mengukuhkan eksistensinya di landscape media yang kompetitif. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur dan kajian terkait AI for Sustainability Communication di sektor media massa lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Radar Bali dan media lokal lainnya dalam membuat SOP tata kelola AI yang transparan dan etis. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada redaksi media online Radar Bali dengan menganalisis batasan-batasan etis dan fungsional dari penggunaan AI. Tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengidentifikasi celah penelitian atau research gap yang ada dan menegaskan kontribusi penelitian ini. Analisis ini tidak hanya memetakan apa yang telah diteliti, tetapi juga menyoroti dimensi-dimensi yang belum tersentuh, terutama dalam konteks media lokal di Indonesia. Memasuki kerangka teori dan konsep, untuk menganalisis fenomena transformasi Radar Bali dalam mengadopsi kecerdasan buatan, penelitian ini menggunakan landasan teori dan konsep yang saling melengkapi. Teori-teori ini tidak digunakan secara terpisah, melainkan diintegrasikan untuk memberikan analisis yang multidimensi. Landasan pertama adalah teori difusi inovasi yang dipopulerkan oleh Everett Rogers tahun 2003. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ide, gagasan atau teknologi baru menyebar melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Landasan kedua dan yang paling spesifik adalah kerangka Human Machine Communication atau HMC. Jika difusi inovasi menjelaskan proses adopsi, HMC menjelaskan interaksi di level mikro antara jurnalis dan AI. Seiring dengan semakin canggihnya peran AI yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat, teori komunikasi tradisional menjadi kurang memadai. HMC, seperti yang dijelaskan oleh Guzman pada tahun 2018, berfokus pada penciptaan makna antara manusia dan mesin serta implikasinya. Kedua proses di atas yaitu strategi adopsi yang tepat
dan pengelolaan interaksi manusia-mesin yang efektif bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu pengukuhan eksistensi. Dalam konteks ini, eksistensi dimaknai sebagai kemampuan media online Radar Bali untuk bertahan secara bisnis, relevan secara jurnalistik, dan bersaing secara kompetitif di era digital yang penuh disrupsi. Dalam penelitian ini, interaksi AdMC akan dilihat dari bagaimana jurnalis menyebut AI, apakah sebagai alat, teman, atau musuh. Dan bagaimana mereka bereaksi jika hasil AI salah. Apakah mengoreksi layaknya ke manusia atau membuang hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Sesuai dengan karakteristiknya, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis statistik yang bersifat kausal atau sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak merumuskan hipotesis. Arah penelitian sepenuhnya akan dipandu oleh rumusan masalah yang telah ditetapkan di bab 1 yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan deskripsi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, saya menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Guna mencapai validitas data melalui triangulasi sumber dan menghasilkan perspektif yang holistik, informan penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok utama. Pertama, kelompok internal, yang terdiri dari tataran manajemen puncak, pemimpin redaksi, hingga praktisi jurnalis lapangan untuk membedah strategi makro organisasional dan praktik mikro redaksional. Kedua, kelompok eksternal, yang mencakup representasi dari asosiasi media cyber, media kompetitor, praktisi public relations sebagai audien bisnis, serta pakar akademisi ilmu komunikasi. Kelompok eksternal ini dilibatkan untuk memberikan evaluasi objektif terkait ekosistem media lokal, batasan etis, perlindungan hak cipta, dan persepsi kualitas produk jurnalistik. Pemilihan informan dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi yang sangat ketat. Pemilahan menjadi dua klaster internal dan eksternal bertujuan untuk menghindari bias narasi tunggal dari pihak korporat Radar Bali. Masuk ke bab 4, hasil analisis dan pembahasan. Temuan utama dari penelitian ini adalah dengan penerapan AI untuk mengeksekusi Generative Engine Optimization atau GEO, secara presisi Radar Bali berhasil menangkap niche traffic organik yang bernilai sangat tinggi. Kestabilan jumlah pengunjung portal atau page views yang masuk melalui jalur mesin pencari generatif ini memastikan bahwa inventory iklan milik Radar Bali, baik melalui skema programmatic ads maupun penjualan langsung atau direct selling, tetap sangat menarik di mata para pengiklan. Selain akumulasi metrik finansial, Wakil Direktur Radar Bali, Ibnu Yunianto, juga menyoroti satu capaian kualitatif yang meruntuhkan stigma negatif tentang mesin, yakni terjadinya peningkatan standar kualitas bahasa jurnalistik itu sendiri. Kecerdasan buatan yang difungsikan sebagai lapis pertama copy editor terbukti sangat presisi dalam meminimalisasi kesalahan ketik atau typo, mengoreksi kekeliruan struktur tata bahasa atau grammar, dan memperkaya diksi artikel yang sebelumnya monoton. Wartawan yang seringkali kehabisan waktu untuk memoles estetika bahasa karena terhimpit tenggat tayang atau deadline, kini amat terbantu oleh mesin yang mampu memberikan alternatif kalimat yang lebih elok sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tetap mempertahankan gaya selingkung khas Jawa Pos. Hal ini membuktikan bahwa otomatisasi ketika dikendalikan dengan prompt dan gatekeeping yang benar tidak membunuh roh jurnalistik, melainkan justru mengembalikan marwah teks berita menjadi lebih rapi, elegan, dan profesional di mata pembaca. Urgensi penerapan strategi taktis ini semakin tervalidasi ketika melihat perubahan anomali traffic pada landscape media lokal secara lebih luas. Imade Mahadwija Santya, praktisi media dan akselerator implementasi AI di nusabali.com, memberikan perspektif pembanding yang sangat krusial mengenai bagaimana AI secara aktif mulai mengonsumsi konten media lokal di Bali. Ia menyoroti adanya pergeseran pola pembaca yang mengunjungi portal media online. Dari sebelumnya kebanyakan yang mengunjungi portal itu dari HP, tetapi sekarang terlihat yang banyak mengunjungi portal berita itu dari desktop atau perangkat PC, yang sebetulnya ini mengindikasikan ini adalah aktivitas bot atau server AI yang sedang melakukan crawling atau perekaman data. Hal ini membuktikan bahwa audiens media digital saat ini telah bertransformasi.
Ruang redaksi tidak lagi hanya menyajikan berita untuk manusia, tetapi juga harus melayani algoritma mesin pencari generatif. Oleh karena itu, langkah Radar Bali untuk bertransformasi dari SEO konvensional menuju Generative Engine Optimization atau GEO menjadi sangat taktis, agar konten orisinal mereka tetap menjadi rujukan utama yang dikutip oleh pengunjung berbasis AI tersebut. Di sisi lain, proses adaptasi ini tetap berpijak pada koridor etika dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penggunaan AI dalam produk jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dan tetap menjadi tanggung jawab penuh perusahaan pers. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini mengonfirmasi bahwa meskipun AI digunakan sebagai alat efisiensi, otonomi koreksi oleh jurnalis tetap menjadi pilar utama dalam menjaga akurasi dan nilai lokal media. Berdasarkan kacamata teori difusi inovasi, adopsi AI di Radar Bali bergerak dari fase knowledge menuju implementation secara bertahap. Hal ini didorong oleh persepsi manajemen terhadap atribut inovasi berupa keunggulan yang relatif tinggi dalam efisiensi produksi meskipun terkendala literasi sumber daya. Lebih dalam lagi, melalui kerangka Human Machine Communication atau HMC, temuan wawancara membuktikan bahwa jurnalis tidak lagi menjadikan perangkat lunak murni sebagai alat mekanis, melainkan sebagai rekan komunikasi. Terdapat proses moderasi berkelanjutan. Wartawan memberi instruksi atau prompting, mesin bahasa menyajikan draft, dan wartawan kembali melakukan kurasi manual. Kolaborasi hibrida inilah yang menjaga kewajiban etika jurnalistik untuk tetap memberikan sentuhan original manusia, sekaligus mengakomodasi tuntutan produksi berita digital yang serba instan. Sekarang kita sudah sampai di bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah eksistensi Radar Bali di era digital berhasil dikukuhkan bukan dengan menyerahkan seluruh proses kepada mesin, melainkan dengan kolaborasi yang bijak. Penerapan AI di Radar Bali terbukti efisien jika digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik redaksi, diimbangi dengan transparansi dan tetap menghargai kreativitas SDM lokal. Dalam kerangka Human Machine Communication, AI telah bertransformasi dari sekedar alat menjadi partner diskusi di newsroom. AI berperan penting dalam 3 fase krusial: membantu pemahaman konteks sebelum liputan, menjaga fokus fakta saat di lapangan, serta melakukan pembersihan struktur dan logika bahasa menjelang berita ditayangkan. Redaksi Radar Bali disarankan untuk menerapkan standar prosedur operasional atau SOP verifikasi yang tidak bisa ditawar. Setiap konten yang diproses menggunakan AI wajib melalui checklist final yang mencakup kebenaran nama, jabatan, lokasi, waktu, serta akurasi kutipan. Prinsip kehati-hatian harus menjadi budaya kerja baru. Lebih baik terlambat 3 menit daripada salah 3 detik. Demikianlah presentasi mini tesis saya hari ini. Saya berharap penelitian ini bisa menjadi pijakan bagi riset-riset media dan teknologi di masa depan. Saya memohon masukan dan saran dari para dosen penguji dan dosen pembimbing saya, serta rekan-rekan mahasiswa LSPR untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya Egede Novara Krisna, salam LSPR.